Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man al-islam wal tazam tariqatihi wa terusama khutah khajilaki dan islamiyah dan asasan ifrati wa kami sedemikian sani amali masuni kami. Baik pemirsa MyTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada satu amalan yang mana amalan itu ketika seorang muslim kemudian mengerjakan, maka pahalanya tanpa batas. Pahalanya kemudian akan senantiasa terus mengalir, ya, meskipun orang itu meninggal dalam kehidupan ini atau kemudian wafat, ya, dalam artian apa itu amalannya, yaitu adalah dakwah, ya, yang mana kemudian disampaikan dalam Al-Quran. Allah kemudian mewajibkan, Allah kemudian menegaskan, ya, kepada seorang untuk kemudian menyampaikan Islam, menyeru kepada kebaikan. Dalam Quran surat Al-Imran, ya, ayat 104-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, yang artinya bahwasanya hendaklah ada, ya, seharusnya ada segolongan, sekelompok, ya, yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan beruntunglah, dan mereka lah beruntung, termasuk orang-orang yang beruntung. Ya. Dan juga ditegaskannya di hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW kemudian bersabda, ya, mandala ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Ya. Barang siapa yang kemudian menunjukkan, menginisiasi kebaikan, maka baginya pahalanya sebagaimana yang kemudian dikerjakannya. Maka disampaikan, ditegaskan lagi di hadis yang lain, itu tidak mengurangi sedikit pun terhadap orang yang mengerjakan kebaikan itu. Pemirsa MyTV yang dirahmati oleh Allah SWT, artinya apa? Artinya sebagai seorang muslim di sini ada kewajiban yang harus kemudian disampaikan, ya. Kenapa? Sama halnya kemudian kewajiban sholat, puasa, zakat, perintah, dakwah, ini adalah salah satu kemudian yang harus dilakukan oleh seorang muslim, sebagaimana yang kemudian dilakukan oleh para ulama terdahulu, ya, para sahabat terdahulu, bahkan kemudian Rasulullah pun kemudian menyampaikan Islam, mengajak kepada Islam, ya. Dan juga meskipun ketika dakwah itu, ya, itu tidak terlepas dengan yang namanya cacian, hinaan, makian, bahkan nyinyiran sekalipun, ya, ini yang namanya dakwah. Resiko dakwah itu ya seperti itu, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasul, ya. Meskipun kebenaran Rasul dengan kualitas yang luar biasa, yang mumpuni, gitu, ya, itu masih ada yang kemudian tidak suka atau kemudian nyinyir dalam yang hari ini, ya. Nah, karena itu, gitu, ya, sebagai seorang muslim, meskipun kemudian kita belum cukup ilmu atau kemudian ilmunya belum mumpuni, akan tetapi ada hadis yang lain bahwasanya baligu ani wala ada, sampaikanlah dariku walaupun kemudian satu ayat. Dan dakwah itu kemudian tidak pilih-pilih, sampaikanlah apa yang kemudian dalam ayat Al-Quran, gitu, ya. Ada perintah zakat, perintah sholat, perintah kemudian zina, riba, itu semua sampaikan, ya, terkait dengan apa yang disampaikan di dalam seluruhnya di dalam Al-Quran, ya. Karena itu, ya, bahkan ada salah satu kisah yang kemudian di dalam Quran surat Yasin ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi qila dukhulil jannah, ya. Qala ya laita qaumi ya'lamun, ya. Bahwasanya Allah SWT berfirman, berkata kepada siapa? Kepada, disampaikan dalam riwayat yang lain itu adalah Habib bin Sunan An-Najjar. Ini adalah seorang tukang kayu, gitu, ya, yang kemudian dia itu tidak mempunyai cukup ilmu, bahkan kemudian pernah melakukan dosa, akhirnya kemudian diampuni dan mengajak kepada umatnya untuk apa? Untuk kemudian percaya, meyakini bahwasanya akan ada segolongan, ya, di tengah-tengah mereka itu ada utusan Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala masuklah, ya, ke dalam surga, gitu, ya. Bahkan kemudian Habib bin Sunan An-Najjar ini menyampaikan kepada umatnya ketika kemudian oleh centeng-centengnya, ketika kemudian oleh segerombolan pasukan orang-orang kafirnya kemudian sampai menghinakan, bahkan kemudian perutnya itu sampai keluar, gitu, sampai ususnya kemudian keluar, ya. Nah, bahkan ketika saat itu pula kemudian melihat bagaimana Habib bin Sunan An-Najjar ini adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan seandainya umatku
tahu bahwasanya kemudian aku ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa surga itu. Karena itu kita sebagai seorang muslim gitu ya, ketika menyampaikan Islam ini adalah sama halnya dengan perintah sholat, sama halnya dengan perintah zakat dan juga puasa gitu ya. Sehingga sebagai seorang muslim maka ya meskipun kemudian kita bukan siapa-siapa, kemudian ilmunya kurang cukup, maka sampaikanlah semampu yang kita miliki. Oke, demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mahid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya Ramadan. Kali ini kita berjumpa lagi di bulan penuh kemuliaan di tahun 1445 Hijriah. Insya Allah Mahid TV akan kembali membersamai para pemirsa dengan berbagai macam program inspiratif. Di antaranya adalah Inspirasi Ramadan menjelang berbuka puasa, Inspiring Talk, Tanya Ustadz, dan berbagai macam program lainnya. Stay tune terus, jangan lupa